Saya Tris Haryanto, kembali lagi ingin menanggapi mengenai sidang Nikita Miryani ya hari ini ya, Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Jadi tadi kita bisa sama-sama melihat bahwa sidang hari ini beda dengan sidang yang sebelum-sebelumnya, di mana pada hari ini adanya pembatasan terhadap para pendukung-pendukung baik dari pihak Nikita Miryani ataupun Reza Gladys yang tidak bisa masuk ke ruang persidangan. Hal tersebut memang bertujuan agar supaya menghindari kegaduhan dan ataupun kericuhan seperti sidang sebelumnya. Tentunya kalau misalkan hal tersebut itu terjadi, tetap terjadi, tentunya akan mengganggu konsentrasi jalannya persidangan, karena harapan kita semua baik dari pihak majelis hakim, jaksa ataupun dari pihak terdakwa kan ingin agar supaya proses persidangan ini berjalan dengan cepat dan hasil yang baik gitu. Maka karena melihat histori sidang-sidang sebelumnya banyak terjadi kegaduhan yang mengganggu jalannya proses persidangan, akhirnya dilakukan pembatasan pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kepengen menanggapi mengenai keterangan saksi-saksi yang tadi dihadirkan oleh JPU, di mana ada saksi Dr. S ya. Ya mungkin perlu saya tanggapi. Yang pertama ini saksi Dr. S ini. Saya melihat saksi Dr. S ini lebih cenderung memperlihatkan ketidaksukaan terhadap korban atau Dr. RG ini. Seharusnya Dr. S ini sebagai saksi menyampaikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ditanyakan, tapi terlalu melebar dan terkesan menyerang pribadi si korban dan ataupun profesi korban, padahal mereka ini kan sama-sama dokter. Tadi saya mendengar bahwa Dr. S ini menyampaikan bahwa RG ini bukan dokter, hanya sales obat lah segala macam. Sampai segitunya gitu. Harusnya sesama rekan seprofesi itu harus saling menghormati, jangan saling menyerang. Jadi cukup jawab sesuai dengan pokok permasalahan yang ditanyakan gitu. Lalu apa bedanya dengan dia? Saya sendiri pun juga tidak pernah melihat dia berada di rumah sakit atau di klinik sedang melayani pasien, mengobati pasien. Malah lebih sibuk di dunia maya atau di media sosial, bikin konten-konten, mereview produk orang lain, bahkan dia memarketkan produk-produk skincare itu kan. Apa dia dokter konten? Itu yang mau saya tanya. Menurut saya apa yang disampaikan tadi itu kurang etis dan tidak pas. Jadi terlalu subjektif. Dia sebagai seorang saksi menunjukkan bahwa adanya ketidaksukaan terhadap korban, itu sebenarnya kurang pas dan tidak tepat lah kalau menurut saya ya. Selanjutnya dari pihak bank, perlu saya sampaikan bahwa bank ini hanya diminta sebagai saksi atau dimintain keterangan dalam tahapan proses penyelidikan ataupun penyidikan, dan termasuk dalam tahapan persidangan ini itu hanya sebatas diminta oleh pihak kepolisian sesuai dengan adanya mutasi uang keluar masuk yang ada di dalam rekening baik itu pihak korban dan ataupun pihak terlapor. Kita flashback dulu ke belakang sebelum masuk ke persidangan. Tentunya pihak penyidik waktu dia melakukan penyelidikan ataupun penyidikan, kalau ada kaitan hubungannya
dengan kerugian yang objeknya adalah uang, pastinya pihak penyidik itu akan meminta rekening koran baik kepada pihak korban atau pelapor juga terlapor. Tidak bisa yang namanya penyidik tiba-tiba datang ke bank meminta rekening koran nasabah tersebut tanpa adanya dasar surat kuasa. Penyidik tentunya sebelum mendatangi bank sudah meminta surat kuasa baik kepada korban dan ataupun terlapor. Gitu. Jadi bank ini tidak ada kapasitas untuk memperhitungkan berapa besarnya uang si terdakwa ini dalam periode bulan A sampai bulan C lah, katakanlah seperti itu. Jadi dia hanya menyajikan sesuai dengan permintaan oleh penyidik. Misalkan penyidik meminta agar supaya diberikan rekening koran untuk mengetahui keluar masuk uang itu periode bulan apa sampai bulan apa gitu. Jadi dari situ nanti ketahuan bahwa dalam rekening terdakwa ini masuk uang sekian dari mana gitu kan. Nah, setelah dapat uang dari si A, terus dikeluarkan untuk apa? Nah, itu nanti akan ketahuan. Nah, ini kan permasalahan pokoknya adalah permasalahan dugaan tidak pidana pemerasan dan atau TPPU. Itu berarti ada dugaan bahwa si Nikita Mirzani mendapatkan uang dari hasil pemerasan. Berarti uang dari hasil tidak pidana. Makanya ditelusurin uang itu dipergunakan untuk apa aja gitu kan. Karena dijuntukan sama TPPU, tidak pidana pencucian uangnya. Jadi historik uang keluar itu akan ditelusuri setelah dia dapat dari si korbannya. Itu akan ditelusuri oleh penyidik gitu. Jadi yang perlu diperhatikan di sini dari pihak terdakwa atau melalui penasihat hukumnya, tetap fokus dengan perkara pokoknya. Kalau misalkan bukan dirasa perkara ini bukan pemerasan atau TPPU, tinggal buktikan aja, tinggal counter aja apa yang menjadi dakwaan jaksa. Misal seperti yang disampaikan Nikita Mirzani, misalkan ini dia dapat duit dari korban karena ada kesepakatan, dia endorse lah atau apalah gitu kan. Nah, kesepakatan itu berbentuk apa? Apakah ada surat perjanjian tertulis atau dia melalui chat WA atau mungkin secara lisan dan ada saksi yang mengetahuinya. Ya, itu tinggal buktikan saja nanti di persidangan gitu. Dan tadi saya mendengar bahwa dalam mutasi rekening koran itu ada uang masuk misalkan sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Tadi Nikita Mirzani bilang bahwa itu hasil dari honornya dia nyanyi atau endorse dari yang lain. Ya, itu tinggal buktikan saja. Tinggal hadirkan saksi dari pihak yang memberi kerja. Misalkan siapa yang nyuruh Nikita Mirzani nyanyi atau yang nyuruh endorse dia gitu kan. Hadirkan berapa nilai honor, apakah sudah sesuai dengan yang disampaikan Nikita Mirzani, ada nggak kesepakatan tertulis atau kontrak kerjasama itu. Ya, itu kalau misalkan ada itu lebih bagus. Itu untuk membuktikan, untuk mengcounter apa yang menjadi persangkaan jaksa bahwa itu tidak benar dan yang benar adalah seperti ini gitu. Jadi tetap fokus saja ke sana. Jadi tidak perlu melebar. Jadi nanyanya ngalur ngidul, jadi yang bukan masuk ke pokok permasalahan gitu. Kalau jaksa saya lihat konsisten dia. Jadi cara bertanyanya ini kepada saksi-saksi itu terkait masalah uang gitu kan. Terkait uang, fokusnya ke situ gitu. Uang itu didapat untuk tujuannya apa kan gitu. Terus nanya ke pihak
perbankannya gitu kan, benar gak ada apa uang keluar masuk sekian, ya itu kan sebenarnya sudah ada keterangannya di dalam mutasi rekening koran itu gitu. Jadi memang kalau jaksa ini fokusnya ke situ itu, karena pemerasan dan TPPU itu sebenarnya objeknya adalah uang gitu. Jadi yang ditanyakan ya itu. Kalau misalkan dari pihak Nikita Mirzani menyanggah bahwa itu bukan tidak pidana sebagaimana yang dimaksud, ya tinggal buktikan saja gitu. Seperti yang tadi saya bilang, ada nggak kesepakatan, mau lisan, mau tertulis, mau melalui bukti chat itu kan. Nah, kalau perlu datangkan ahli perdata. Kalau misalkan memang sudah ada bukti pendukung itu kan, tanyakan nanti perjanjian itu apakah bisa secara lisan atau hanya tertulis, atau perjanjian lisan itu bisa dikatakan perjanjian gitu kan, dengan bukti ini apakah bisa masuk perjanjian. Nah itu nanti ya trik-trik lawyer lah untuk bertanya itu kan. Nah, kalau misalkan ada bukti pendukung, terus hadirkan saksi ahli perdata gitu kan, terus dari keterangannya itu membuat yakin bahwa ini sebenarnya bukan pidana, ini perdata karena ada kesepakatan. Ini udah perjanjian, mereka berdua sudah ada, ini buktinya begini-begini, dan ini sebenarnya tidak layak untuk dipersidangkan di pidananya, ini maksudnya perdata. Itu kan nanti tergantung pertimbangan hakim gitu. Oke, selanjutnya saya akan menanggapi mengenai keributan ya antara lawyer Dr. O dengan lawyer Dr. RG yang akhirnya sama-sama membuatkan laporan polisi. Sangat disayangkan, saya sebagai seorang advokat sama-sama seprofesi melihat perdebatan kemarin di salah satu stasiun televisi itu kayaknya kayak bukan seperti seorang advokat. Jadi tentunya seorang advokat dalam berargumentasi itu harus dengan cara-cara yang elegan, yang berdasar gitu. Jadi meskipun kita nggak suka sama lawan kita, jangan terlalu bernafsu kita memperlihatkan ketidaksukaan itu. Lagian juga yang berperkara kan kliennya, bukan lawyer-lawyernya. Oke lah, lawyer itu punya tanggung jawab besar menangani perkara kliennya. Dia bertindak untuk dan atas nama klien gitu kan. Jadi memaksimalkan penanganan perkara klien itu ya, tapi jangan terlalu offside gitu. Yang namanya rekan seprofesi itu harus saling menghargai, menghormati, apalagi kita sama-sama tahu advokat itu adalah profesi yang terhormat gitu. Lalu apa bedanya dengan preman-preman gitu kan? Jadi kalau menanganin perkara terlalu mengedepankan otot bukan otak gitu. Jadi janganlah seperti itu. Jadi kita sama advokat itu malu gitu melihat sesama rekan seprofesi ribut, berantem, terus saling menyerang dan akhirnya berperkara gitu. Jadi jangan pernah menunjukkan kita punya power, jangan pernah menunjukkan bahwa kita kepingin dikenal dan kita sudah tenar gitu kan. Lagian apa yang disombongkan gitu kan. Setiap ketenaran itu pasti ada masanya. Iya, kalau misalkan tenar terkenal itu karena sebuah prestasi, bukan sensasi atau kebanyakan drama. Ya kalau misalkan terkenal karena sensasi dan kebanyakan drama, ya malulah kita. Terkecuali kalau kita sebagai lawyer terkenal karena menangani permasalahan besar yang hasilnya baik untuk klien kita, is oke lah, itu prestasi gitu. Tapi kalau misalkan sebaliknya, ya malulah gitu. Jadi jangan pernah memunculkan sesuatu yang tidak ada gitu. Apalagi ini sudah masuk ke pihak kepolisian yang tentunya nanti akan dilakukan penyelidikan gitu. Apakah memang benar lawyer Dr. RG ini melakukan pemukulan, penganiayaan atau penyerangan kepada lawyer Dr. O ini? Itu kan nanti akan jelas dan terang pada saat dilakukan penyelidikan.
nanti bisa saja dari pihak stasiun televisi tersebut diminta rekaman CCTV-nya, nanti akan jelas itu apakah benar ada niat jahat si lawyer Dr. RG ini untuk melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap lawyer Dr. O. Itu apakah pada saat setelah selesai ditutup acara tersebut terus pembawa acaranya meminta agar bersalaman pihak-pihak yang ada di sana sebagai narasumber, terus kemudian karena melihat terlalu bernafsu si lawyer Dr. O itu menghampiri dan partner sesama advokat dari lawyer Dr. RG ini karena khawatir adanya keributan yang kemudian menghampiri dan membatasi dengan melerai, itu nanti akan ketahuan itu. Jadi menurut saya sih kejadian ribut dan saling melaporkan sesama rekan seprofesi itu tidak etis lah. Jadi tentunya sesama profesi ini harus saling menghormati. Oke, menurut saya itu aja. Terima kasih.